hari Jumat, Jumat berkah. Semoga penuh berkah hari ini, penuh kebaikan yang selalu mendekati penuh dengan kita, ya. kebaikan, Amin. penuh dengan otak yang waras, yang fresh. Iya soalnya kayak kemarin gue lagi promoin series gue, tiba-tiba gue diserang nggak tahu sama siapa di threads. Oh ya? Oh, nggak apa-apa lah maksudnya. Heran ya, maksudnya gini, zaman sekarang itu gak semua itu harus dilihat dulu, ditelaah. Dia lagi bahas apa ya, dia lagi ngomongin apa ya gitu loh. Nggak tiba-tiba langsung main asal serang. Nanti kalau misalkan kita lawan, wih mentang-mentang artis, merasa punya duit, langsung dilaporin kantor polisi. Padahal orang itu tidak bisa menjaga jarinya dengan baik. Jadi hati-hati dengan? Jarimu, jempolmu. Jempol. Kalau nggak mau dikata-katain orang, jangan ngata-ngatain orang ya. Ya kita ketemu minggu depan. Wassalamualaikum. Tapi itu penting, biar tidak menyakiti. Iya. Yang paling penting itu gini ya, jadi baik atau jadi benar. Lebih baik jadi baik daripada merasa paling benar. Nah. Ya kan, itu yang paling penting buat Amir. Ya, oke, kita akan langsung hadirkan bintang tamu kita yang pertama. Ini siapa? Kembaran saya. Oh, Ada 3. Namanya apa orangnya? Namanya ada 3 Rian yang dikenal di Indonesia. Bintang tamu kita Rian Demasif, Rian Ibram, Rian Jombang. Jangan salah, ini Rian. Oh iya, ini juga Rian. Rian siapa? Rian Ompong. Ininya hilang. Oke, kita akan hadirkan Rian Demasif yang ternyata sekarang putrinya sudah beranjak remaja, umur 13 tahun, papanya pasti deg-degan banget ya. Iya. Apalagi di zaman sekarang takutnya ada yang komentar kiri dan kanan kurang bener. Jangan diinjek dong, sakit. Kita akan hadirkan bersama dengan putrinya, ini dia Rian Demasif dan juga Ralia. Selamat pagi. Bagus banget suaranya. Iya loh sayang. Masih ketika lahir oe-oenya udah merdu ya oe. Mukanya papa banget ya. Iya, alhamdulillah suaranya juga nurun dari papanya. Atau mamanya jago nyanyi juga? Bisa juga. Oh bisa seenggaknya ya? Iya bisa. Ralia sekarang umurnya berapa? Umur 13 tahun. Oh 13. Oh sayang Berapa masih itu, kecil 13? banget 13 tahun. 2 SMP? Kelas 2 2 SMP. SMP. 2 SMP ya. 2 SMP. Ralia ini punya bakat seperti papanya, jago menyanyi, menari juga iya. Nanti kita akan lihat seperti apa, tapi sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Pernah menang solo vokal favorit sampai dengan juara 1. Ralia, putri dari Rian Demasif. Ini dia. Ralia dan juga Rian Demasif. Ralia masih inget gak pertama kali Ralia ngerasa kayaknya aku pengen jadi penyanyi deh, di umur berapa? Sebenarnya dari lahir sih aku udah mau kayak papa sih. Oh iya. Karena Berarti dari kecil banget Iya, ya. dari kecil dia udah sering ikut panggung-panggung Papa. gitu-gitu. Oke. Jadi sedari kecil tuh emang udah terbiasa dengerin musik ya. Iya. Kamu belajar nyanyi itu belajar sama papa atau kamu les vokal atau gimana? Tante Dewi. Kadang kalau belajar sama papa enggak sih, jarang belajar sama papa. Tapi tiba-tiba bisa nyanyi aja gitu. Oh ya? Iya. Jadi otodidak gitu, nggak les sekalipun? Enggak. Bisa sendiri. Cuma memang kalau misalnya dia lagi tampil, Aha. biasanya aku suka ngasih masukan sedikit-sedikit lah. Oke, di usia berapa Rian Demasif mulai menyadari kayaknya anak gue nih jago nyanyi, bisa nyanyi dia? Dari dia umur 3 tahun tuh dia udah nyanyi udah bener gitu, udah pitch-nya udah nggak, maksudnya udah bener gitu. Nyanyinya udah nggak false gitu-gitu. Oke, pertama kali ikutan lomba nyanyi karena kita lihat tadi juara favorit sampai juara 1. Iya. Pertama kali masih inget gak?
Umur berapa? ikutan kompetisi nyanyi? Pertama kali itu kelas 2 SD kalau nggak salah. Kelas 2 SD. Tapi di sekolah aku. Ya. Oke. Rian The Massive biasa tampil di mana-mana dari zaman dulu, Ya. dari zaman belum menikah sampai dengan sekarang udah punya 2 anak. Ngelihat anak tampil di atas panggung tuh gimana perasaan? Ikut deg-degan nggak? Yang pasti kadang-kadang suka masih amazed dengan kok anakku bisa suka musiknya yang begini ya, atau nyanyinya suaranya ternyata bagus juga ya gitu. Jadi kadang-kadang suka masih agak kaget juga, oh ternyata anakku suka musiknya yang memang enggak yang seperti anak-anak yang pada umumnya misalnya gitu. Emang sukanya kayak gimana? Ya dulu tuh waktu kecil dia tuh sukanya udah dengerin kayak The Beatles waktu kecil ya. Karena lu yang suka puterin ya? Enggak juga. Oh ya? Dia tuh kayaknya nyari sendiri gitu kayak sekarang tuh dia sukanya ya seperti pada kayak anak-anak sekarang kan mungkin sukanya Olivia Dean gitu-gitu ya. Maksudnya nyanyinya tuh kayak ada R&B-nya kayak contoh kayak Lani ya. Kayak Lani gitu-gitu. Jadi kayak wow ternyata seleranya seru juga ya Ralia gitu. Jadi dari kecil dengerin The Beatles itu bukan karena papa, memang kamu cari-cari tahu sendiri? Enggak, tapi kadang juga kalau papa muter terus misalnya aku nggak tahu, aku suka nanya. Terus Dia aku suka nge-search kepo. sendiri. Tapi aku gak pernah yang kayak ini kamu harus denger lagu ini gitu. Nggak pernah? Gak pernah. Dia selalu mencari sendiri gitu. Nah ketika lihat dia tampil di atas panggung entah perform atau lomba tuh deg-degannya apakah sama seperti perform di atas panggung sebagai Rian The Massive? Deg-degan banget karena kan ini kayak dulu aku yang nyanyi gitu ya. Maksudnya biasanya Rian di atas panggung tapi ngeliat anak sendiri di atas panggung tuh kayak pasti ada rasa deg-degan. Terus kalau takutnya dia nyanyinya ada yang melewat misalnya gitu suaranya gitu ya. Jadi kayak tapi alhamdulillah dia kontrolnya bagus banget, hearingnya bagus jadi lebih lega lah. Kayaknya lebih deg-degan kalau anak yang manggung kayaknya ya, lebih kayak bisa Lebih nggak ya? deg-degan mana, bapaknya yang manggung atau kalau ngeliat anak lagi manggung? Lebih deg-degan anak lagi manggung sebenarnya. Karena itu takutnya suaranya Iya sih. gitu. Dan Ralia kamu menyadari nggak kalau ketika kamu mau tampil atau mau lomba ternyata bapak gua tuh deg-degan loh kelihatan banget. Menyadari itu nggak? Enggak. Oh jadi dia bisa menyembunyikan itu. Now you know, sekarang kamu tahu ya. Ralia juga katanya baru mengeluarkan sebuah single. Kapan ngeluarin singlenya itu, Mat? Udah lama sebenarnya. Waktu kecil waktu kamu Iya, kecil. waktu Oh, waktu kecil. Sekarang belum ngeluarin single lagi. Belum. terakhir Itu umur berapa sih kamu? Itu 9 apa? antara 9 atau 10. Lagu anak berarti ya, lagu anak. Lagu anak betul. Oke. Terpikir buat bikin single lagi dibantu sama papa mungkin? Mau sih, mau. Kayaknya mungkin karena kan secara musik dia udah berubah nih. Seleranya udah berubah gitu. Teenagers ya, Kayaknya ABG perlu yang memang lebih ke anak sekarang lah musiknya gitu ya. Oke. Kekinian gitu kalau kita bilangnya. Rian The Massive kita juga mau kasih lihat yang satu ini sebuah artikel tentang Ralia. Mulai jajak. Ada suaranya. Emang dari tadi nggak ada ya? Ada ya? Baca lu Rian. Baca. Ini Jumat berkah loh. Ya sama cuma hari Jumat loh. Ralia mulai tampil satu panggung dengan papanya walaupun belum pernah duet. Oke. Mulai tampil satu panggung. Kalau tampil satu panggung, apa rasanya? Kamu nervous nggak sebagai anak dari Rian The Massive? Aku kalau setiap tampil sebenarnya nervous sih. Karena takut tiba-tiba meleset juga nadanya. Jadinya masih deg-degan banget. Sering latihan bareng nggak sih berdua? Latihan sih nggak, kayak belum pernah ya. Oh ya? Iya. Atau mungkin papanya pernah jadi mentor buat Iya pasti kalau misalnya kayak waktu dia take lagunya dia waktu kecil itu aku yang ngedirect juga. Terus misalnya dia ada lomba nyanyi, ya aku selalu yang ngasih tahu ini powernya harus lebih dikeluarin lagi atau misalnya hati-hati dengan nada-nada yang misalnya terlalu tinggi misalnya gitu. Ralia, papa kamu tuh kalau ngajarin kamu sebagai seorang mentor, ini mentor yang seperti apa? Mentor yang sabar. Sabar ya? Sabar. Sabarnya itu gimana? Misalkan Alia, bisa nggak Alia di titik yang aduh gue capek banget dan nggak bisa, papa bisa nerima gitu? Enggak sih, aku malah mau nyoba lebih lagi? lanjut. Aku Oh, jadi bagus. kalau misalnya ada nada yang miss, aku mau kayak tanya caranya gimana nih biar aku bisa. Minta guide dari papa justru. Sobat Ambiar, kita juga mau melihat mereka berdua bukan cuma kompak sebagai ayah dan juga anak, tapi juga sebagai pasangan duet dan juga sering bikin konten bareng ini. Seberapa sering bikin konten bareng di rumah atau latihan bareng deh, nge-jam bareng cuma? Jarang banget. Oh ya? Iya. Oh jar. Jadi Tapi kok bisa pas gitu, maksudnya kayak udah kawin gitu loh ininya, suaranya, nyanyi. kayak tadi kan kita latihan juga kayaknya ya baru hari ini aja.
pas sebelum acara aja gitu. Oh, emang sejarang itu? Iya, karena kan memang aku kan kerjaanku masih terus keliling-keliling, jadi lumayan jarang juga. Kita mau lihat kalau gitu ya, buat pasangan ayah dan juga anak yang jarang nyanyi bareng padahal dua-duanya bisa nyanyi. Kita mau nantang mereka untuk menyanyi lagu Jangan Menyerah, boleh ya? Boleh. Baru latihan, baru aja cuma di sini katanya ya. Baru di sini doang tadi, barusan. Oke, kita akan lihat Rian Numasif dan juga Ralia dengan Jangan Menyerah. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali. Ini yang gak pernah latihan tuh kayak gini. Baru tadi. Baru tadi. Wow, Rian Numasif dan juga Ralia. Wow. Cakep banget. Jadi tinggal satu atap apa enggak sih ini bapak sama anaknya? Jadi Terlalu karena sibuk saking ya? jarang ketemu, jadi ketemunya paling kalau pas Ralia mau pamit sekolah, terus pas sudah aku sampai rumah biasanya dia udah tidur gitu, jadi kayak hampir jarang ketemu yang ngobrol tuh jarang gitu. Ralia dalam bermusik, kamu kan tadi papa kamu cerita kalau dari kecil aja udah dengerinnya The Beatles ya. Kamu tuh kalau sekarang, era-era sekarang sukanya dengerin lagu atau musisi yang kamu suka tuh siapa? Kalau lagu, aku lagi suka dengerin genre R&B. R&B. Ya, kalau musisi banyak banget sih aku. Koplo dangdut suka? Oh, bisa dicoba. Kamu suka nggak? Boleh dicoba. Suka Semoga katanya. banget. R&B ya anak zaman sekarang ya. Termasuk juga ketika ngedance apakah dengan genre R&B kita mulai lihat karena Ralia ini juga suka sama ngedance. Suka dance. Ralia, oke let's go. Ayo sayang, coba sekarang Thalia. Dance kayak yang barusan ya. Dance. Tante sama Om mau lihat. Bapaknya juga jago banget. Bapaknya jago banget. Kamu tahu nggak papa kamu tuh? Kamu tahu nggak papa kamu tuh dulu dancer. Aku banget dan Berdua dong, berdua sama papanya. Ralia, let's dance. Musik. Asik banget sih. Lu jangan menghancurkan image Rian Numasif suruh joget-joget gitu loh. Ini Rian Numasif. Silahkan Belajar di mana sayang ngedance gitu? Apa panggil coach atau suka ngeliatin? Jadi tahu gitu. Luas gitu. Luas. Aku juga otodidak sih sebenarnya. Jadi Otodidak. waktu kecil aku suka ngeliat TV kan. Terus aku suka ngikutin K-pop gitu, kayak Blackpink gitu-gitu. So, semuanya nggak pernah beneran belajar les, baik vokal, ngedance, kamu semuanya otodidak. Nggak Iya, pernah. kebanyakan gitu dia otodidak. Kalau anak yang kedua sama juga suka nyanyi, suka ngedance juga. Dia sukanya main drum, Oke. tapi dia sukanya metal. Oh, Iya, genrenya. kalau drum dia metal, tapi kalau nyanyi dia suka pop juga. Oke, genrenya cukup unik ya. Di rumah semuanya nyampur. Rian Numasif, sekarang Ralia ini 13 tahun. Yes. Ada ketakutan khusus nggak dari seorang Rian Numasif? Udah mulai protektif, jadi kalau misalnya dia pergi sama temen-temennya, aku tanya pergi kemana, sama siapa aja. Kayak kemarin dia sempat nonton konser, pulangnya malam banget. Pas aku lagi di Jakarta, akhirnya papa yang jemput gitu. Karena pulangnya jam 11 malam ya.
atau iya hampir jam 12 malam. Soalnya tahu papanya kalau konser gimana ya. Nah, ya, karena kan pasti kan rame banget terus gitu kan. Ya Penuh dipastikan ya. biar aku memastikan dia aman gitu. Betul. Anak perempuan soalnya. 13 tahun udah pernah kenalin. Papa ini kenalin cowok aku. Nggak Gak usah dulu. Oke, jadi apa yang nggak 13 boleh? tahun Mas Rian. 13 tahun. Iya, masih anak-anak banget. Anda nikah umur berapa? Hei, 18. 5 tahun lagi loh dari dia. Oke, so. Tapi apa pantangan dari papa kamu, Ralia? Kamu deh yang jawab, jangan papa kamu. Tangan. Pantangan. Ya, maksud Pantangan tuh apa ya bahasa gini, kekinian? Larangan. Apa larangan yang yang diperbolehkan sama Do's papa. and don'ts. Oke, pacaran masih belum boleh? Kayaknya belum saatnya ya. Oke, apalagi yang belum boleh sama papa kamu? Atau peraturan apa di rumah? Harus belajar aja gitu ya. Focus on my dream. Oke, fokus sama Iya, terus yang ngejar So what's your dream? Apa mimpi kamu? professional singer itu Oh, professional singer. itu dream. Satu Indonesia bilang amin. 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 Oke, buat Ralia dan juga buat Rian The Massive, kali ini mereka akan kita tantang untuk mengeluarkan isi hati masing-masing dalam Dengerin dan Boleh Protes. Silakan bertiga. Oke, silakan duduk sayang. Di sini ya duduknya? Ya. Oke, dengerin dan boleh protes. Papa suka khawatir nggak kalau Ralia mulai? Oh, enggak, maksudnya di Tapi sini itu- ada dari papahnya ke Ralia, terus ada dari Ralia ke papa. Oke, dari... Ya, berarti harus dikasih. Iya, kita kasih dulu ke Rian The Massive ya. Oh iya. Nanti dari Rian yang Papanya A, baru Ralia kasih lagi ke Ralia. Oke, sekarang Rian dulu bacain dan lanjutkan. Oke. Dengerin dan boleh Dengerin protes. dan boleh protes dari Rian Masif Turalia. Yang A. Dengerin dan boleh protes. Papa suka khawatir kalau Ralia mulai Silakan lanjutkan. Mulai Dilanjutkan. apa? Bapaknya khawatir kalau Ralia nggak pulang malam. larut. Oh, oke. Oke, kamu mau protes silakan. Kalau mau protes protes boleh. Kadang pulang telat kan macet, bisa macet atau I want more time with my friends Tapi ada atau waktunya. Jangan Nggak apa-apa Pak, ini saatnya anaknya protes Pak. Bapak nggak boleh protes Pak. Biarin anaknya. Ikutan protes. kalau misalnya sekolah itu kan aku sekolahnya kan sampai sore, jadi waktu mainnya dikit doang, terus liburnya dikit juga. kan ada hari Sabtu dan Nggak boleh protes bapaknya anaknya ya. Nah, Ralia sekarang. Itu Alia Kamu sekarang. yang A, kamu lanjutkan. Nanti Oke. papanya boleh protes di sini. Dengerin dan boleh protes. Ralia suka kesel kalau papa lagi kerja Oh, kenapa? Sayang. dan gak di rumah. Oh, oke. Bapak kerja biar kamu bisa bayar sekolah. Biar kamu bisa beli album-album K-pop kamu. Tapi kan bisa work from home. Gak bisa kan? Bapak nyanyi. Gak bisa. Oh, oke berarti sekangen itu anaknya. Oke, sekarang silakan Rian. Dengerin dan boleh protes. Papa nggak tega kalau Ralia merasa sendirian. Oh, Sendirian. Ralia ada yang mau disampaikan mau atas statement kamu, papa kamu responnya? Enggak protes sih. Bagus ya. Karena itu juga kamu oke fine. Sekarang Oke, Ralia. Ralia sayang. Dengerin dan boleh protes. Ralia pengen papa percaya kalau Ralia sudah bisa mandiri. Belum. Bisa. Sekarang saatnya protes silakan. 13 tahun. Protes. Iya, mau apa protes? Itu nggak, ya kamu kan masih 13 Mandiri tahun. basic gitu loh. Iya, tapi kan nggak mandiri juga. Tetap kamu harus dibantu sama mama gitu. Oke. Oke, baik langsung oke. Bendera putih. Oke, aku menyerah silakan. Oke. Dengerin dan boleh protes. Papa suka sedih kalau Ralia lebih memilih main sama temen daripada sama papa di rumah kalau pas papa lagi di rumah. Ralia mau protes silakan Ralia. Kan kalau papa di rumah kan 24 hours bareng aku.
aku sama temen kan beda rumah. Tapi kan papa jarang di rumah. Tapi Kamu kan sama teman selalu ketemu kan? Baru kali ini lo protes beneran lo. Ini beneran banget. Ini relate ya. Relate ini loh. Ini gak pernah ngomong gini soalnya di Oh ya? baru hari ini kayaknya. Ya maksudnya Ralin kalau ketemu sama papa selalu. Tapi kalau ketemu sama teman-teman kan kurang. Kan nggak banyak. iya. Oke silakan Rian Demasif mau lanjut. Oke, papa suka kepikiran kalau Ralia udah mulai di kamar lama, Di kamar lama. Biasa perempuan kayak gitu Pak. gitu ya? Iya. Aku males dan biasanya Punya kehidupan suka dengerin sendiri ya. Terus kepo aja, ini ngapain ya anakku gitu. Karena lama banget dalam kamar. Enggak emang kayak gitu kita perempuan, Bo. Emang iya? Ya iyalah nggak apa-apa. Iya. Oh jadi kamu ngapain aja kalau di kamar Alia? Ya main dengan diri sendiri. atau enggak tidur. Nanti aku bikinin deh, apa kamarnya transparan aja di. Hei, udah BG anaknya. Ntar ada malah kabur-kaburan terus lagi. Ralia silakan terakhir barangkali. Dengerin dan boleh protes. Ralia suka merasa papa terlalu protektif saat Saat apa? suruh pulang. Oh, ya. Itu berarti tandanya papa sayang. Pulang buruan gitu ya? Papa nggak pengen kamu kenapa-napa. Nah, Karena kan Anak perempuan. di Jakarta kan juga harus hati-hati, banyak kriminal. Iya. iya bener. Apalagi Ralia kan cantik banget ya, nggak cantik aja bisa kena kriminal. Tapi maksudnya kita dari mereka tuh kita ngelihat ya, oh ini memang benar-benar perannya sebagai ayah dan juga memang sebagai anak, ya kan? Dengan usianya. Pertama kali jadi anak, pertama kali jadi ayah, sama-sama belajar juga sama dengan sekarang. Yang penting komunikasi. Sobat Ambiar, kita juga mau kasih lihat buat Sobat Ambiar di rumah, ini ada artikel tentang Rian Demasif. Sampai dengan sekarang masih terus bersama dengan teman-teman Demasif. Berapa tahun itu? Ya, cetak sejarah. 20 tahun. 20 tahun. Wow. Perjalanan selama 20 tahun dengan tur Amerika hingga Eropa. 20 tahun. Mencetak sejarah. 23 tahun bersama-sama. Wow. Guys, gua tuh Sama dong kita ya. gue masih inget, tau gak loh? Masih inget gak Rian? Jadi pertama kali Demasif muncul, kan ikutan kompetisi ajang pencarian bakat dari sebuah brand itu kan, rokok itu kan. Terus kalian manggung di Bandung, gue jadi MC-nya, gue masih jadi penyiar radio di Bandung. Di lapangan Antapani gue inget. Tau gak yang nonton mereka cuma berapa? 5 orang. 5 orang. Terus gue bilang sama partner gue, kesian banget ini band yang nonton cuma 5 orang. Ternyata sekarang 23 tahun kemudian, wah. Kan jadi saksi kita juga berarti ya? Bener dari kalian proses seleksi segala Keren macam banget. sampai ke final dan jadi juara saat itu kan ya. 23 tahun apa yang disyukuri sama Demasif masih terus bersama-sama. Alhamdulillah kita masih tetap dengan personal yang sama sampai hari ini. Dan kita lagi mempersiapkan album internasional. Jadi kita bekerja sama dengan beberapa music producer dari UK dan Amerika. Kemarin kita terakhir kerjasama sama Danton Sapel, itu salah satu produsernya Coldplay, album kedua dan ketiga. Jadi mohon doanya. Gila merinding banget gua. Mudah-mudahan Single sukses. kedua. Wow. Diterima masyarakat. Awal tahun kita akan rilis album. Full album in English. Doain. Oke, gua akan mengabadikan momen ketika gua punya album kalian yang internasional in English karena gua tahu perjalanan mereka begitu luar biasa yang awalnya ditonton hanya 5 orang, sekarang jutaan orang udah siap untuk menantikan album internasional mereka. Sukses untuk Demasif, kita kembali saat lagi. Tetap di pagi-pagi. Ku petik bintang untuk kau simpan, cahayanya terang, berikan kau perlindungan sebagai lontar air. Kita punya vokalis lainnya. Iya. Sama ganteng, karyanya juga luar biasa. Betul. Ya kan? Sampai dengan sekarang ternyata kita baru tahu anaknya kan memang 3, tapi yang paling bungsu itu umurnya udah 19 tahun. Masya Allah. Itu yang paling kecil yang Iya. akan hadir juga di pagi hari ini Dan bersama ini dengan sekeluarga istrinya ya, happy banget kita ya Sekeluarga. kedatangan Vokalisnya ada, istrinya ada, anak bungsunya juga. Iya, ada. betul. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan ini dia Aryo Wahab, kemudian juga Mbak Mila dan Sandi. Desak di dadaku semakin berat saat itu kau hadir.
Salam boleh maju keluarga bahagia nih. Agak Sabin, maju sedikit. Sabin ini anak bungsu, kamu tuh anak bungsu ya? Iya. Berapa umurnya? Aku 19 tahun ini. 19 tahun, tahun. si bungsu aja 19 tahun. Kamu baru Seumur. Seumuran sama om dan tante ya. 19 tahun yang lalu kita tapi bibir kamu bagus sama kayak aku. Hey, Kalau ini asli ya, kalau ini di filler. Sabin, kamu tuh kalau ngelihat papa kamu nyanyi, menurut kamu seperti apa? Keren banget sih Ayah kalau nyanyi. Aku kayak suka wow sendiri gitu. Oh ya? Dari kapan teman-teman kamu tahu bahwa papa kamu adalah seorang Aryo Wahab? Setiap masuk kelas baru, kampus baru itu pasti. Iya. Oh, ini anaknya Aryo Wahab. Aryo Wahab ya. Mbak Mila selamat pagi juga, tapi kabarnya Sabin ini tidak mau mengikuti jejak ayahnya untuk menjadi penyanyi. Kita akan lihat yang satu ini, tapi sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Ini dia Aryo Wahab dan juga keluarga. Apa kamu gak pengen jadi penyanyi sama seperti papa kamu? Padahal bisa nyanyi. Oh, dia bisa nyanyi? Bisa. Oh, oke. Sih enggak, confidence-nya tuh enggak sebanyak ayah gitu loh. Jadi aku kurang mau sih kalau jadi. Tapi udah disodorin gak dari kecil? Ayo nyanyi, ayo nyanyi. Suka digituin gak? Enggak sih. Ayah, aku nggak pernah dipaksa atau apa jadi penyanyi gitu. Jadi emang beneran aku gak mau jadi penyanyi aja? Iya. So oke, sekarang kamu kuliah ngambil jurusan apa? Fashion design. Oh, fashion design. Fashion design sama oke. dong kita ya. Iya. Cita-citanya mau jadi apa? Fashion stylist atau bikin brand atau apa? Aku sih insya Allah in the future bakal jadi designer, bakal bikin brand sendiri. Amin. Oke, buat Aryo Wahab kan anak 3, Sabin yang paling kecil. Yang 2 pertama lagi. umur berapa, Bang? Ya. Yang nomor 24. Kakak 24 24 tahun. Oke. Yang kedua 20 20. Berarti ini udah pernikahan perak ya? Menuju. menuju. Ya menuju. 25. Iya. Menuju 25. Oke, dari 3 anak ini nggak ada satupun yang menurunkan, bukan kalau bakat mungkin diturunkan, tapi maksudnya jadi penyanyi juga atau ada keinginan menjadi penyanyi? Aku sih. Hey, Kamu bukan anaknya, uyutnya. alhamdulillah ada suaranya. Gini-gini udah 2 single tau. Walaupun yang nonton dia lagi. Kalau bakat ada. Glowing. Glodok. Kalau bakat apa, Bang? Kalau bakatnya ada, 3-tiganya bisa nyanyi. Apalagi kalau mereka nih nyanyi bertiga, Bagi suara. suka bagi suara, pecah Oh, ya? suara. Iya, itu ada. Cuman keinginannya mereka untuk menjadi penyanyi itu nggak ada. Nah sama kayak gue pecah pola. Masuk, itu baru benar, itu nyambung loh. Iya, dan aku pribadi nggak mau memaksakan mereka untuk jadi penyanyi atau aktor. Maksudnya biar pure, murni mereka keinginannya apa gitu loh. Tapi Mbak Mila sama Aryo Wahab tuh pernah anak-anak belajar nyanyi les gitu, 3-tiganya les vokal? Nggak pernah juga? Oh, mereka 3-tiganya. Belajar sama papanya atau kali Enggak juga, mereka nyanyi-nyanyi aja. kita ngasih tahu aja kalau nyanyi itu gimana-gimana. Biar nggak sakit Tetap harus tenggorokan. latihan aja. Oke, so jadi fokusnya menjadi seorang fashion designer. Ya. Tadi juga kita sempat dengar bahwa kamu beberapa kali suka stylingin papa kamu. Iya. Menggantikan posisi mama kamu. Iya. Tertijab. Mbak Mila, kita ke Mbak Mila dulu ya. Awal mula dandanin suami itu di usia pernikahan keberapa? Atau dari awal tuh udah jadi stylistnya seorang Aryo Wahab? Dari awal karena kan tadinya dia bener kaos, jeans kaos. Terus dia mulai nyanyi terus kayak, aduh kayaknya nggak mungkin deh gitu. Terus akhirnya didandanin, tapi awalnya dia nggak mau, tetap nggak, saya maunya ini gitu, saya maunya ini. Cuma lama-lama pelan-pelan. Itu pas sudah nikah berarti? Atau masih pacaran? Udah nikah, langsung di stylingin sama Iya. Dari pacaran juga udah mulai dimasukin. Ya, dia tuh punya pemikiran karena dia tuh memperhatikan band-band zaman dulu Indonesia tuh kayaknya kok identik dengan jeans sama kaos gitu aja gitu loh. Dia ingin merubah tapi lewat suaminya sendiri. Wih, keren. Dulu secara profesional dibayar nggak sama suaminya sebagai Mahal. personal fashion stylist? Langsung ditransfer budget gua ke dia. Oh karena semuanya ya. Semuanya. Jadi dibayar, nggak ada secara, oke ini budget buat kamu sebagai personal stylist. Enggak ya? Enggak lah. Nggak semua full budget aja gue kasih ya. Oke, sekarang kita ke Sabin yang mulai menggantikan sebagai personal stylist mamanya. Kita lihat yang satu ini. Iya. Menurut kami, Aryo Wahab ini juga salah satu vokalis di Indonesia yang penampilannya itu berbeda. Dengan topinya kadang juga pakai scarf atau kaos doang, ya kan? Itu memang Mbak Mila yang create,
yang bikin? Enggak, awal-awal memang aku yang pilih-pilihin baju. Cuma lama-lama dia lebih kreatif. Oh, gitu. Bahkan kadang-kadang dari lemariku, ini mana ya bajuku mana gitu, tapi ada di dia gitu. Jadi, Oke. Terus Kamila mengenai ini tadi apa namanya? Apa? Kumis. Ini siapa? Kakak suka ada kumis, Mas atau enggak? jujur sebenarnya aku lebih suka dia, Clean. enggak, justru ada. Ada kumisnya ya Kak, ada brewoknya ya Kak. kan, Heeh. tapi Jadi kayaknya sekali-kali gimana gitu kan ya kan? Maaf, ini ngomongin dia bukan selera Anda. Oh, iya. Jadi selera Ya kan selera. sama istrinya. Ini lebih kayak seleranya jatuhnya. Pengennya begitu. Oke. Sabin, menurut kamu sebelum dipegang sama kamu, gaya papa kamu seperti apa? Ayah sih sebenarnya udah bagus ya, kadang Udah bagus ya. Bagus ya gitu. cuman aku sih benerinnya cuman dikit doang. Kalau misalnya ada warna yang gak cocok aku bilang gitu bluntly, langsung bilang ke ayah. Atau kalau misalnya ayah stylingnya agak itu aku kasih tahu ke ayah. Oke. Gue demen nih ya keluarga fashion nih. Ya kan? Lo banget ya. Kuliahnya di S-Mode lagi dia kan? Nah, Sabine, berarti bisa dong styling kita. Boleh ya, kita mau challenge Sabin untuk styling papanya aja langsung ya. Ya, sekarang papa Kita mau dulu. lihat nanti Mbak Mila yang akan menjadi juri bagaimana styling anaknya. Silakan, let's go. Nanti gantikan dia Kak. Ayo saya. Sabin, kamu pilihkan silakan. Mas Aryo maju, Mbak Sabin mari kita maju juga. Mbak Sabin, Mbak Mila maaf. Sabin silakan kamu pilih. Sabin, silakan Mas Aryo boleh maju. Oke. Ini dari thrift store. Enak aja lu thrifting sembarangan. Senin. Barang lo berarti. Oke, di sini Aryo. ada jaket, Oke. ada sweater, ada shirt. Sambil kamu cerita, kamu pengen stylingin atau image papa kamu seperti apa? Kayak apa? Stylenya. Kalau style sih aku lebih suka lihat inspiration dari Pinterest ya. Of course. Kalau Iya. zaman dulu buku saya. Terus ya. Iya, Majalah. inspiration sih mostly from my imagination aja. Iya dong. Iya. Coba kalau dari sini kamu mau pilihin papa yang mana? Dua mungkin di layersnya dari kemeja sampai ke jaket atau kaos. Yang kulit. Oh, yang mana? Nah itu saya. Nah itu. Jaket kulit bukan sembarang kulit. Wah ngeri ini. Wih. Dari mereknya udah. Dari Gue pengen pakai jadi. Pengen gue bawa pulang. jangan. Kasihan orang wardrobe. Coba Oke. pakein ke papanya. Jaket and then apalagi? Terus apalagi kacamata mungkin Oh. atau scarf. Nanti villa. Maksud lo apa? Keren jaketnya, I love it. Oke. Bomber ya, nice. bomber jacket. Ini topi ini item yang wajib kalau beberapa waktu yang lalu kita lihat dari Aryo Wahab sih juga. Emang, oh, Punya berapa topi Aryo di rumah? Aduh banyak banget. Numpuk. Banyak Hobinya banget. kali ya Kak ngumpulin Ratusan. topi. Enggak sih, enggak. Oke. Oke. Next, apalagi Sabin? Jangan deh. Jangan. Ini nih. ya pakai kacamata. Oh. Ini kalau kayak winter gitu ya. Woi. Sekarang kasih scarf. Iya. Antara lagi di London atau mau ke IGD ya? Lagi meriang saya. Jehong ya, itu ke IGD. Gini, gini Lagi aja. meriang. Udah. Oke. Keren. Mau diapain lagi stylingnya? Nah, Oh iya bener, ini Londoners. Londoner. Londoners. Oke. Boleh Mas Aryo Wahab maju. Wih. Kasih pose terbaik kita seorang Aryo Wahab. Wih. Pojok busana. Jaketnya Asik. Mbak Mila gimana styling anaknya? Keren. Keren ya? Sertijab ini sudah mulai sejak kapan? Sertijab mulai kapan ya Bi ya? Udah dari dia SMA sih. Oh dari SMA udah mulai dandanin papa. Sebenarnya kelahirannya Sabin sudah mengancam Iya benar. Kenapa? ibunya sendiri, karir ibunya sendiri. Dari kecil suka dandan? Waktu aku hamil Sabin itu aku lagi kerja di suatu majalah jadi fashion stylist. Oh. Pas hamil 7 bulan aku masih di Bali, masih ada pemotretan sama Iya, jadi jadi dia Sabin lagi aktifnya di fashion. Tahu apa? Pas dia hamil, dia di perut apa? Apa? Udah sungsang terus kelilit. Oh. Ya saya kata kayak gitu fashionnya bagus. Oh. Antara satu aja udah bagus, ini dua-duanya. Ada di sana gitu. Kelilitnya bukan kelilit ari-ari ya, benang jahit lebih tepatnya. Nah, Mas Aryo dan juga Mbak Gila, kita mau kasih lihat juga artikel yang satu ini tentang Aryo Wahab ya.
karena ada 3 orang Takut pengen. anaknya termasuk juga ini berita tentang Putri. Abang Karen boleh dibaca tolong. Ini lagi membantu bapaknya. Tegas, Aryo Wahab rela lepas Putri sulung merantau ke Inggris dan Korea demi belajar hidup mandiri. Ini yang umur 24 tahun. Ya. Ya, Jadi dia udah ke Inggris dan Korea. ke Inggris waktu 2 SMA. Ke Korea waktu sebelum lulus kuliah. Berapa lama di Inggris, berapa lama di Korea? Inggris 6 bulan, Korea 6 bulan. Iya 6 bulan. 6 bulan juga. Dan itu Inggrisnya bukan kota-kota London gitu, itu Plymouth. Plymouth itu kota kecil. Oh Plymouth itu ya? Ya, oke. dia termasuk kota pelajar lah. Jadi lalu lintas juga nggak mobil-mobilan banget. Jadi emang benar-benar kayak lebih ke banget ya berarti ya. kota pelajar. Siapa yang lebih bawel, mamanya atau papanya? Ketika Ada yang jawab. kakak kamu sekolah di Korea dan juga di Inggris, siapa yang lebih kayak bawel banget? Sebenarnya sih bunda, tapi aku tahu itu sebenarnya dari ayah. Oh. Jadi tuh ayah tuh suka kayak ngomong lewat bunda gitu. Oke. Kenapa abang nggak langsung ngomong sendiri gitu ke anak-anak? Mungkin pilihan kata aku. Ada ya Lebih halus. ada beberapa hal psikologis nggak bisa aku ceritakan. Karena kan mereka juga perempuan, ya kan mungkin mereka lebih ngerti bahasanya seperti apa. Dan aku kan laki dan dari Makassar pula, takutnya ada Ngegas kata-katanya ya yang kesannya melarang atau apa membuat tekanan lah gitu. Padahal memang betul seperti itu. Lewat bunda tapi, ya kan? Oke, Aryo Wahab punya anak, 3-tiganya perempuan ya? Ya. Oke, yang sulung ketika ke Inggris dan Korea ada ketakutan khusus nggak sebagai seorang ayah yang anaknya cewek semua nih? Jujur ada. Jujur ada. Apalagi teman-teman juga banyak kan, yuk anak lu perempuan lu kasih keluar gitu loh. Cuman kan ya gue ngarepin dari mana, emang gue nggak punya anak laki. Dan ini anak pertama gitu kan. Dan gue yakin juga si Kai ini juga butuh. Betul. Itu Eksplor keluar ya? eksplor keluar. Dan akhirnya dia bisa, sekarang hasilnya dia bisa menjadi anak yang mandiri. Dilepas di mana aja bisa, udah bisa ngurus masing-masing, udah bisa ngurus sendiri, bahkan Ngurusin adik-adiknya. ngurusin adik-adiknya. Terus kalau ada acara kita juga dia ngurus gitu loh. Financial managementnya juga Betul, pasti. betul banget. Dan akhirnya bisa menjadi contoh bagi adik-adiknya juga. Dan kita juga mau mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan, 24 tahun ya menjelang pernikahan perak mereka berdua. Kita mau kasih lihat cerita yang satu ini, Aryo Wahab dan juga Mbak Mila. Oke, sampai juga di usia 24 tahun. Masya Izin, Allah. paling cepet sampai usia pernikahan berapa? Gak sampai setahun. Paling cepet gak sampai setahun? Ya. Oh, paling lama? Gak sampai 5 tahun. Pemilu pun belum sampai. Gimana caranya bisa sampai 24 tahun? Maaf izin ya, mama aku mau cerita ya, mama aku suka nonton. Usia menjelang 25 tahun, mama aku sama papaku dulu sering berantem. Aku inget banget soalnya. Apa usia 20? Menjelang 25 tahun tuh usia-usia. Ya tanya dulu berantem. beliau-beliaunya. Berantem nggak kita, Bun? Kita berantem pas pacaran sih. Paling sering berantem. Iya, dulu berantemnya gila-gilaan sih. Berarti Oh, ya? pas pacaran. Gila-gila. Bener-bener. Nggak, maksudnya rusuh gitu. Gila, Maksudnya berusul lah pokoknya. saling nggak mau denger, saling nggak mau Ego. nggak mau ngalah, ego, semuanya tingginya situ. Jadi ngapain pacaran kan bingung gitu. Ya, jadi kita sempat putus. Tempat misah, Terus kenapa balikan lagi? Ngajak kawin. pertemukan, sedap. Dipertemukan, bahasanya tuh klise banget dipertemukan. Dalam tanda kutip, maksudnya ketika kita dua-duanya udah berubah. Iya benar. Udah bisa mendengar, udah bisa berbagi lah, lumayan. Dari yang kemarin-kemarinnya gitu loh. Tapi itulah Terus dia, jodoh ya. daripada pacaran lagi, udahlah yuk nikah sama gue aja yuk. Siapa yang ngomong gitu? Iyalah. Karena kenapa? Gue punya modal 5 juta. 5 juta modal Ketika menikah. itu. Kenapa begitu percaya diri? Sebentar, 24 tahun yang lalu 5 juta. 5 juta doang. Lumayan. Lumayan ya. Emang modal nikah berapa ya? 2002. Bentar, maaf dia nanya, emang modal nikah berapa? Kayak nggak ngeluarin modal aja lu, biasanya ngeluarin modal. Tapi kalau Dewi kan nggak tahu, dia mah langsung Kan orang. aku kan yang penting punya kartu. Ya lakinya aja yang buang gesek. Iya, Tapi duitnya duit dia. 5 juta modalnya. Berkali. Oke. gue pikir cukup. Ternyata Kurang. Mbak Mila, apa yang tidak pernah berubah dari Aryo Wahab sedari 24 tahun yang lalu? Garingnya sih. Garing itu masih gimana kak? Kalau ngelawak nggak lucu.
Kalau nggak itu satu. Jok bapak. Jokes Iya, bapak-bapak. Dari muda udah jokes bapak-bapak dia. Ah, Terus apalagi yang nggak pernah berubah? kalau dari Aryo Wahab, apa yang tidak berubah dari seorang Mbak Mila? Ayo. Waduh, telatnya. Suka telat. Oke. Kan anaknya sampai tahu. Iya ya, oh, kamu ngeliat papa sama mama kamu, ayah sama bunda tuh seperti apa? Pasangan suami istri yang seperti apa? They're very great parents sih, maksudnya kayak ya decent sih. Very sweet. Oh mereka Each other. sweet. Ya sweet. Sesweet apa misalnya? Selain kita lihat tadi postingan mereka berdua, tiup lilin gitu. Itu sebenarnya aku juga kaget ya post kayak gitu. Tapi kayak Nggak ya banget ya? iya ya biasanya tuh bucin sesekali gitu lah. Bunda juga soalnya kayak they're both the same tapi different gender saja. Just like Oke, kita juga mau kasih lihat ini ngomongin soal kenangan, termasuk kenangan Aryo Wahab sebelum menikah sepertinya ketika dia wisuda. Kita mau kasih lihat yang satu ini. Ada dua hal yang gue ingat kalau lihat foto ini. Pertama, Itu siapa? dulu dosen Mbak Mila? pernah nanya, Aryo, kamu kuliah itu kerjanya cuma band aja. Mau jadi apa kamu? Gue jawab, mau jadi anak band bu. Pertanyaan, Assalamualaikum, lagi ngomong. Ya Allah, dia marah loh. Mau jadi anak band bu. Pertanyaan tergampang yang pernah gue jawab. Kedua, dulu sama calon mertua nggak boleh nikah sama anaknya kalau nggak lulus kuliah. Oke. Persyaratan terberat yang pernah gue lewat. Iya sih. Oke, ini sebelum menikah berarti? Iya. Sebelum. Itu Mbak Mila ya? Iya. Oke, oke. Itu Itu Mbak Mila. Kenapa? ya. Lucu banget sih bicara. Oh, mukanya kayak Sekarang masuk sekarang juga masih kok nggak berubah. Iya, cantik masih. So itu persyaratan dari siapa? Calon mertua tuh saat itu orang tuanya Mbak Mila kah atau calon yang lain? Bapak dari Mila. Bilang seperti itu? Iya. Papa. Oke, jadi sebetulnya tujuan lulus kuliah itu sebenarnya memang karena ingin pendidikannya atau ingin menikah? Ingin menikah. Karena gue kuliah cita-cita orang tua. Oh iya. Iya lagi katanya. Emang dari dulu pengennya kan, cuman orang tua tuh kan pengen tetap lu harus istilahnya ada pendidikan akademis atau makan bangku sekolahan lah. Ya udah akhirnya mana ya Trisakti deh masuk hukum deh gitu. Hukum Trisakti. Mbak Mila, akhirnya Mas Aryo lulus sebagai sarjana hukum. Papa bilang apa saat itu? Pak, ya alhamdulillah ya semuanya alhamdulillah. Oke sah. Mas. Belum. Belum ya? Iya, emang jadi sebenarnya sih papa nggak apa-apa gitu. Aryo waktu itu belum ada kerja apa segala macam gitu. Cuma dia ngelihat emang Aryo itu kan dia tekadnya kuat. Terus dia orang yang mau berusaha. Jadi kayaknya kita ngeliatin cuma emang harus sarjana hanya untuk sebagai bekal aja sih sebenarnya. Yeah. Pendidikan kan perlu gitu. 24 tahun bersama-sama bahkan lebih mungkin ya sebelum pacaran. Pacaran berapa lama? 2, putus 1, terus 1 lagi. 3 tahun. 28 tahun kurang lebih ya. Bersama-sama mengenal iya. satu sama lain. Mbak Mila, apa yang ingin disampaikan kepada suami Rian The Massive? Bukan Aryo Wahab. Aryo. Mbak Mila apa sama Aryo Wahab? Rian juga apa Rian ini? Apa ya? Terima kasih udah. Takut nangis. Thank you for being you. Wih, seru banget. Wih. Kita nahan gengsinya banget. Padahal dalam hati, duk. Kita kembali saat lagi tapi bagi ya biar. Aku mau welcome dulu buat keluargaku yang baru sampai di Bali dari Amerika. 30 tahun sudah tidak pernah sampai ke Indonesia. Sekarang semua keluarga besarku ada di Bali sampai ketemu besok. Ada Liz, ada Andrew, Mike, Shinta, Dede. Ke Bali besok. Gua gak enak kayaknya nada-nadanya mau izin lu hari Senin lu ya? Seminggu memang. Mohon maaf ya. Izin seminggu memang. Lama banget. Sekaligus ya. Seminggu. Mohon maaf ya sayang ya. Tungguin aku ya. We're gonna have fun. Asik, Marcel datang, Marcel. Saran gua, nggak usah nunggu Senin. Dari sekarang aja lu pergi Bang Senin. Billy, asik ada Bang Billy. Lama banget seminggu izinnya ya Allah. Jangan lama-lama lah ya. Gak apa-apa selamanya, hati-hati ya kakak. Dia masih banyak. Enggak.
Sobat Ambiar, kali ini kita akan hadirkan bintang tamu berikutnya, seorang aktris senior. Iya. Dari era 70-80-an sudah berkarya, film-filmnya juga sudah puluhan. Ini pernah main sinetron sama Oh ya? Dewi Persik menjadi ibu saya. Tapi kabarnya kita mendengar kabar beberapa waktu yang lalu sempat pecah pembuluh darah di otak sampai harus koma. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan India Anna Tairas. Selamat pagi. Selamat pagi. Semoga semakin sehat. Welcome to our show. Boleh silakan langsung duduk. Mbak Anna Tairas. Wow. So pretty today, sangat cantik. Gundala Putra Petir film pertamanya, silakan tahun 81. Kemudian Tongkat Sakti, Gadis-gadis bergincu. Cantik gincunya pagi hari ini. Silakan boleh duduk Mbak Anna Tairas. Kami ucapkan terima kasih banyak sudah hadir. Kita mendengar kabar sempat koma beberapa waktu yang lalu. Kita mau kasih lihat yang satu ini buat Sobat Ambiar ya. Iya. Anna Tairas. Anna Tairas. Boleh diceritain nggak awal mulanya sampai ketahuan pembuluh darah di otak itu pecah? Iya, jadi saya ada isi acara ya, acara keagamaan. Nah saya diminta bicara. Nah pada waktu saya naik panggung, nah nggak ada berasa apa-apa gitu. Tapi setelah saya bicara, kok tiba-tiba aja ini kepala saya pusing banget gitu. Pusing bukan pusing yang kayak biasa, tapi pusing banget, bukan vertigo juga, tapi pusing kayak kram gitu. Otak saya itu gitu. Jadi saya minta ini, saya bilang tunggu ya, saya bilang saya kok sepertinya sakit kepala sekali gitu. Nah terus dari panitia bilang, gimana, apa bisa dilanjutkan? Saya bilang, tetap aja dilanjutkan gitu. Tapi begitu saya bicara di atas panggung itu semakin nggak bisa tahan lagi saya. Nah terus akhirnya saya tunggu turun dari panggung. Nah di situ saya dipegangin dan saya didudukin di sofa. Nah di situ saya saya muntah. Saya dikasih minum, saya dikasih snack. Nah itu udah nggak bisa lagi karena sudah terlalu pusingnya, nggak bisa ketahan lagi. Langsung dibawa ke rumah sakit? Iya, mereka panik dan cari rumah sakit, cari obat dulu. Nah, cari obat nggak bisa juga, nggak mempan juga. Akhirnya cari rumah sakit terdekat. Nah, di situ saya langsung di CT scan apa penyebabnya gitu. Karena sebelum itu sakit saya rajin sekali periksa. Yang namanya tensi darah, gula darah, kolesterol. Medical check up? Iya. Tapi tensi darah saya rendah, nah gitu. Jadi nggak ada yang membahayakan selama ini gitu, dan tidak ada tanda-tanda sebelumnya gitu loh maksudnya. Sampai akhirnya di CT scan ketahuan bahwa pecah pembuluh darah. Pecah pembuluh darah dan sudah mencapai hampir 30 cc. Wow. Awalnya, jadi sudah tergenang oleh darah gitu. Jadi di rumah sakit khusus otak ya, di situ juga periksa sarafnya. Karena saraf kita di kepala ini banyak sekali kan yang halus-halus. Nah kalau itu terendam kelamaan itu akan merusak semua saraf yang ada dan semua motorik saya bisa lumpuh. Semuanya nggak bisa bergerak. Izin kami membacakan sebuah artikel ini tentang kondisi Anna Tairas selepas pecah pembuluh darah. Alami pecah pembuluh darah otak, Anna Tairas sempat koma dan dinyatakan hampir meninggal dunia. Berapa lama setelah pecah pembuluh darah otak yang ketahuan di CT scan itu kemudian mengalami kondisi koma? Berapa lama kemudian? Jadi saya sebelum operasi itu begitu saya didorong ke kamar operasi untuk persiapan operasi, nah di situ saya koma. Tidak sadarkan diri. Tidak sadar. Berapa lama? Jadi gini, berapa lamanya itu pada saat saya koma itu langsung dioperasi. Pada saat koma dioperasi. Nah, baru sadar-sadarnya itu setelah selesai operasi. Oke, berarti koma sebelum menuju operasi langsung tindakan, kemudian alhamdulillahnya puji Tuhannya sadar ya? Iya. Sempat dinyatakan meninggal memang sebelumnya saat itu kondisinya? Karena dokter bilang terburuknya nanti setelah operasi itu terburuknya ini ya diprediksi kalau saya itu lumpuh. Saya buta, pendengaran terganggu,
dan daya ingat sudah nggak ingat siapa-siapa. Gitu. Siapa orang pertama ketika selain tenaga kesehatan ya? Ya. Orang pertama yang berada di samping Mbak Ana Tairas ketika dalam kondisi mulai sadar? Dokter sama suster. Selain tenaga Karena kesehatan. keluarga nggak boleh masuk kan ke kamar di intensif itu ya kan, nggak boleh masuk. Yang mendampingi? Setelah itu kan tante udah mulai sadar, maksudnya dipindah di ruang Biasa. Recovery, ya, atau ruangan biasa. Nah itu ada siapa di sana, ada keluarga kan yang menemani tante? Ada, cuman anak aja yang boleh masuk. Anak? Sama kakak satu orang. Oke. Karena dibatasin untuk masuknya. Anak bilang apa saat itu? Nah, sebelum saya buka mata, karena selama sebelum operasi saya nggak bisa buka mata. Begitu buka mata pusing semuanya, nggak bisa. Gitu. Jadi begitu saya sadar, saya buka mata, saya lihat ada dokter, ada suster gitu. Terus dokter bilang, Ibu Ana coba lihat saya, kelihatan nggak? Pertama kali itu dilihat mata saya, jarak pandang. Terus saya bilang, dokter ya iya. Terus dokter bilang Ibu Ana kuat, Ibu Ana sehat gitu katanya. Kok sudah orang biasanya sudah kena begini tuh sudah nggak ada harapan hidup, maksudnya udah nggak ada lah gitu maksudnya. Nggak ada yang kuat gitu. Tapi Ibu Ana luar biasa. Jadi miracle banget, mukjizat banget dari Tuhan gitu katanya. Berapa lama proses penyembuhannya setelah operasi? Setelah operasi saya terapi dulu. Terapi dulu dan dokter bilang coba gerakkan tangan, saya gerakan kaki, saya gerak juga. Kok nggak ada masalah, dokter bilang kok bagus semua gitu maksudnya. Nah terus suruh melihat jarak jauh bisa gitu. Jadi dokter juga bingung gitu, kok bisa pecah. Nah saya tanya sama dokter kan, setelah itu saya tanya sama dokter kok bisa pecah pembuluh darah, padahal tekanan darah saya rendah gitu. Terus saya ada asam lambung. Asam lambung. Nah, dokter bilang dari penyakit asam lambung itu bisa saja begitu asam lambung kumat itu bisa naik ke atas. Ternyata bisa ya. Dari asam lambung. Asam lambung. Oh wow, ini buat sobat ambiar yang punya asam lambung. Sebelum itu Lambung tuh kayak ke semuanya ya tante ya. jadi saya selalu menahan sakit itu asam lambung gitu. Jadi kena ke atas. Terus sekarang yang dirasa setelah recovery, terapi, gimana kondisinya Lebih enakan atau sudah sembuh total tante yang ya ada proses ya, ada proses waktu untuk pemulihannya, recovery-nya. Tapi nggak lama. Jadi teman-teman yang besuk saya juga heran, ini kok kayak orang nggak sakit gitu loh makanya. Kok kayak normal Padahal aja. pecah pembuluh darah di otak ya. Pecah pembuluh darah dan itu resikonya memang dokter bilang udah tinggal sedikit lagi udah nggak ada. Tapi kami juga menemukan satu artikel berita tentang Mbak Ana Tairas ini berhubungan juga dengan kesehatan ya. Ada kondisi lainnya. Ya. Selain alami pecah pembuluh darah, Ana Tairas juga harus operasi batu empedu. Setelah itu berapa lama kemudian batu empedunya harus dioperasi? Setelah berapa bulan ya, 3 bulanan setelah operasi otak itu, terus saya ada keluhan lagi gitu, maksudnya ini kok saya pikir pencernaan saya, nggak taunya begitu periksa ada batu empedu yang harus dioperasi. Gitu. Itu nggak ada hubungannya pasti sama pembuluh darah di otak ya? Itu beda lagi kan ya? Tapi hubungan dengan asam lambung juga. Karena pencernaan. Gitu. Kenapa kalau dokter dokter bilang memang cara makan ya. Cara makan, mungkin saya katanya jangan lagi makan gorengan, jangan makan lagi pedas-pedas, jangan lagi makan lemak-lemak. Suka makan gorengan padahal? Pedas juga suka? Enak sih soalnya. Ya enak banget ya. Apalagi kalau lagi syuting kan. Gorengan, ngambilnya rawit. gorengan. Nikmat sekali. Gitu, jadi- Tapi terima kasih sudah hadir dan terima kasih juga sudah menceritakan kepada kami. Pun juga kami mendengar kabar yang satu ini ketika perjuangan seorang Ana Tairas ketika sakit. Sempat alami titik terendah, Ana Tairas sampai harus jual barang untuk bertahan hidup. Oke, boleh diceritakan titik terendah seorang Ana Tairas? Ya, waktu sakit itu ya memang saya drop sekali ya. Drop semua-muanya.
Jadi saya pikir saya no hope lagi gitu loh, nggak ada harapan lagi. Mau ngapain, saya mau syuting lagi, mau gimana caranya gitu kan. Nah dalam kondisi lemah seperti itu, nah di situ Tuhan kasih saya kekuatan gitu, maksudnya enggak, kamu masih bisa gitu, masih bisa. Kalau kamu mau, kamu pasti bisa gitu. Nah jadi saya berusaha untuk saya comeback lagi gitu loh. Oke. Saya semangat, saya bangkit lagi. And welcome back. Ya. Tapi kita lihat tadi sebelumnya menjual barang. Apa barang yang pernah dijual kalau boleh tahu? Ya tas-tas branded saya. Tas branded. Terus juga alat-alat elektronik. Misalnya apa alat elektronik yang sempat dijual? Apa ya? Kayak speaker gede gitu, apa gitu. Dijual ke siapa, Mbak? Ada temen juga yang mau. Teman-teman lagi ke teman-teman. Teman-teman aja. Itu untuk biaya pengobatan atau untuk sehari-hari kah? Sama-sama, untuk sehari-hari sama pengobatan juga. Ketika seorang Anantairas harus, oke, sepertinya saya harus menjual barang yang saya punya. Mulai dari tas, bahkan speaker. Seorang Anantairas yang memerankan begitu banyak sekali film pada masanya, berpikiran apa ketika harus menjual barang-barang itu? Iya, saya nggak melihat ke situnya ya. Saya nggak melihat apakah saya gengsi atau apa, enggak. Cuman saya berpikir ya setiap orang pasti ngalamin seperti itu. Ya di saat mungkin dia lagi membutuhkan atau dia lagi di atas, bisa jadi satu saat dia akan ada di bawah gitu loh maksudnya. Nah sekarang ini mungkin saya ada di titik bawah itu, di titik nol itu gitu maksudnya. Ya sudahlah, saya pikir ya untuk apa juga gitu yang kita cari juga, ya begitu kita butuh pasti kita akan lepas juga gitu. Roda berputar ya. Iya. Mbak Ana kalau boleh kasih pesan untuk kami yang ada di sini, termasuk Sobat Ambia di rumah, apa pesan yang ingin disampaikan seorang Anantairas? Saya pikir gini ya, kita kalau namanya hidup ini misteri ya. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di depan ini, tapi kita harus berjaga-jaga dan mempersiapkan diri aja gitu. Saya aja sudah mempersiapkan diri, kesehatan saya sebegitu rupa masih kena juga gitu loh maksudnya. Jadi ya memang kita harus menjaga lah pola makan, pola tidur dan istirahat ya. Kalau dulu saya kalau syuting sampai pagi terus ya mungkin itu ada efeknya ke situ juga gitu ya. Jadi saya pikir ya udah sekarang kita fokus dengan kesehatan dulu aja gitu loh. Mbak Ana, welcome back dan semoga semakin sehat. Amin. Kami tunggu kembali karya-karyanya. Ya, memang sekarang sudah ada beberapa yang menunggu gitu ya supaya saya aktif lagi. Kita akan segera saksikan Anantairas kembali di layar televisi. Kita kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambia. Kebumen, Toto Rahmadi. Sadarkah engkau yang dulu sudah berbeda, membuat kita Suaranya mirip banget. Banget loh. Coba ngadep belakang. Ya, sekarang. Nggak ada, Ivan Seventeen nggak ada. Nyanyi tanpa musik, coba tanpa musik. Bila memang kau tak bisa bersama, jangan paksakan hati itu
selamat datang. Terima kasih. Silakan Mas duduk. Toto. Mas Ivan, ini boleh nih Mas kalau Mas lagi sakit suaranya. Iya ada Mas Toto ya. Ya kalau suaranya lagi sakit kan. Tadi di belakang stage nyanyinya gitu. Jadi Mas Ivan tinggal bila gitu ya, tinggal buka mulut. Mas Toto, maaf, memang suaranya dimirip-miripin sama Ivan Seventeen atau memang seperti itu apa adanya? Kalau menurut saya seperti itu. Tapi kan kalau di kayak sosial media tuh banyak yang bilang katanya dimirip-miripin lah gitu. Terus niru-niruin juga ada juga. Jadi memang niatannya ya memang bernyanyi. Emang bernyanyi aja tuh sesuai dengan karakter saya emang begitu kadang. Oh, memang profesinya sebagai seorang penyanyi, vokalis atau? Kalau sebenarnya proses saya tuh utamanya driver. Oh, driver. Ya, cuma emang kita tuh nyambi nyanyi lah gitu. Oh, jadi driver sampingannya nyanyi. Iya. Nyanyi di mana biasanya? Kadang di kafe-kafe, terus kadang wedding juga. Oh, wow. Itu gimana membagi waktunya menjadi driver dan juga menjadi seorang penyanyi? Nah gitu kan kadang kita kalau kerja kan nggak full 1 minggu, kadang cuma 2 hari, 3 hari masuk. Kerja di mana lo? Enak banget tuh. Enak kan? Ya enggak kan maksudnya Sabtu Minggunya itu buat libur gitu maksudnya. Nggak pasti juga sih, kadang Sabtu libur, Minggu libur juga tuh bisa kita Driver apa, ambil job. mohon maaf? Kita di pantai kita. Oh. Driver yang kayak angkutan wisata itu. Oh. Terus nyanyinya Mas setiap hari apa biasanya? Kalau kita di kafe-kafe setiap malam minggu pasti ada job. Oke. Dan memang dari awal tuh orang langsung, suaranya mirip sama Ivan Seventeen sebelum posting konten yang tadi? Atau memang Emang baru iya, dari awal emang udah banyak yang bilang begitu. termasuk pemilik suara aslinya? Kita mau kasih lihat komentar Ivan Seventeen. Nice brother. Sampai dinotis sama Ivan Seventeen di konten yang tadi? Iya tuh tapi di YouTube Short. Oh di YouTube. Oke. Ini dikasih baju. Iya tuh dapat baju juga dari Ivan Seventeen juga. eksklusif. Tapi sebelumnya pernah ketemu langsung sama Ivan Seventeen nggak? Belum pernah. Kalau sama Ivan Gunawan? Iya ada. Dia lagi buka pameran say. Mas pengen ketemu nggak Mas? Nggak, pengen juga. Iya, Mas Ivan undang lah Mas. Nih suaranya luar biasa sekali. Idolanya memang Ivan Seventeen atau punya idola sendiri sebetulnya? Ada saya juga dari The Massive juga. Saya ngefans juga dari The Massive. Bisa bang. Benar. Dari 2008 saya sudah ngefans sama The Massive. Sama Rian The Massive? Coba atau sama dong. Rian tukang kendang? Atau sama Rian Jombang? Oh enggak. Oh ngefans sama Rian The Massive? Ya sama The Massive. Oh, oke. Kita buka slide juga ini komentar dari netizen yang mendengarkan suara dari Toto. Suaranya perpaduan antara Rian The Massive dan Mas Ivan. Suaranya bagus kak, tapi coba buat dengan ciri khas kakaknya sendiri. Ini masih pakai khasnya Ivan. Kalau untuk cover sudah cukup bagus. Aku Oh juri kali lu. juri kali. Oh, Juri. bagus kok suaranya mirip-mirip Ivan Seventeen, cuma medoknya masih ketara mas. Emang masih medok. Bagus suaranya mirip Ivan Seventeen, sukses selalu ya. Mas Soto dengan talenta yang luar biasa pernah coba ajang pencarian bakat gak sih sebetulnya? Sebelumnya belum pernah. Nggak kepikiran atau memang terlalu sibuk aja? Emang kita nggak tahu punya bakat nyanyi tuh nggak tahu. Oh masa sih sampai kepikiran seperti itu? Kita melihatnya bahwa bakatnya begitu luar biasa. Ih, nanti saya minta nomor teleponnya ya. Ngapain lu? Jangan terakhir KTP juga bikin pinjol sama dia. Jangan semua orang yang dimintain KTP nggak ada yang Ada sukses. Oh sih. Kan jadi apa minta nomor? Kan bisa ikutan acara ini. Oh iya benar ya. Udah jangan. Ya, PHP aja. Mas Toto kita juga mau kasih lihat ya. Ini juga tadi sempat diceritakan dia adalah seorang penyanyi selain pekerjaannya sebagai driver dan juga sering manggung. Toto Rahmadi. Kalah ya Rian ya. Coba, yang satu ini Mas Toto, acara weddingnya banyak loh. Bentar. Lu MC weddingnya cuma sesekali loh, dia banyak. Gue kalah. Lu yang punya lagu kalah. Nggak jadi masalah kalau kalian senang-senang. Oh. Mas Toto, ya. Ya Sering banget manggung tuh kayaknya ya. Ya alhamdulillah setelah viral tuh lumayan lah. Wah alhamdulillah. Biasanya suka bawain lagu siapa? Kalau wedding sih biasanya sih banyak. Kayak The Massive juga pernah, Seventeen. Habis ini dapat kaos The Massive nih. Tapi ngomongin The Iya, Massive, pasti katanya dikirim. Mas Toto ini juga ngefans banget sama Mas Rian The Massive. Wih. Dia juga suka mengcover lagu-lagunya. Coba, nanti Mas Rian minta pendapatnya seperti apa ya. Tolong yang netral, kita pengen lihat. Jangan karena ada orangnya di sini jadi nggak enakan. Kita lihat dulu yang satu ini. Ini kayak tadi Jadi mirip loh. kita dengerin lagunya Mas Ivan, suaranya mirip Mas Ivan. Kita dengar suaranya lagu Mas Rian mirip Mas Rian. Gimana coba Rian The Massive? Aku sempat lihat yang tadi yang sudah ini itu cukup viral juga ya. Ya, pernah di-repost sama Pulau Musik juga kalian juga pernah komen. Pulau Gadung. Pulau Musik. Oh, Pulau Musik. Jadi ada beberapa Coba bagaimana media kalau yang- duet? yang kayak mengupload lagi
coverannya Mas Toto ya, dan Oke. aku cukup amazed juga dengan suaranya, maksudnya nyanyi bagus banget gitu. Oke, Coba duet dong, mau duet coba dong, duet ya. coba Kita duet lihat Mas dong. Toto sama Rian Demasi boleh ya? Silakan. Oh lagu apa? Cinta ini menunggu, siap. Cinta ini Cinta ini membunuhku Kita akan banget. lihat secara langsung. Ini dia ngefans. Sabar ya. Ah, Mas Aryo, boleh bisa. Ngefans banget sama Rian Demasi. Toto dan juga Rian Demasi. Kau membuat ku berantakan, kau membuat ku tak karuan. Terima kasih untuk bintang tamu hari ini. Terima kasih Mbak Ana, sehat-sehat selalu ya. Terima kasih. Dan terakhir di pagi-pagi Ambiar hari Jumat ini kita kembali akan mendengarkan penampilan dari Toto dengan Negoro Angin. Sampai bertemu di Senin hanya di Trans TV.